Halo rekan-rekan semua, hari ini kita akan mendalami tata cara perhitungan baseline kawasan kumuh. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang kawasan kumuh. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakberaturan bangunan, tingkat kepadatan tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, terdapat 7 aspek, yaitu aspek kondisi bangunan gedung, aspek kondisi jalan lingkungan, aspek kondisi penyediaan air minum, aspek kondisi drainase lingkungan, aspek kondisi pengelolaan air limbah, aspek kondisi pengelolaan persampahan, dan aspek kondisi proteksi kebakaran. Dalam SEDJCK nomor 30 tahun 2020 tentang RP2KPKPK terdapat 2 form survei, yaitu form A dan form B, di mana form A berisi tentang daftar pertanyaan rumah tangga dan form B berisi tentang daftar pertanyaan berbasis wilayah. Berikut adalah contoh isi form A dimulai dari data fisik, yaitu A1 adalah tentang keteraturan bangunan hunian, kemudian A2 tentang kelayakan bangunan hunian, kemudian A3 tentang akses air minum, A4 tentang pengelolaan sanitasi, A5 tentang pengelolaan sampah rumah tangga, kemudian data non-fisik yaitu A61 tentang pendapatan rumah tangga, A62 tentang pelayanan fasilitas sosial, A63 tentang aspek penguasaan bangunan dan lahan. Selanjutnya untuk form B, dimulai dari B1 tentang kepadatan bangunan hunian, B2 tentang jalan lingkungan, B3 tentang drainase lingkungan, B4 tentang sanitasi lingkungan, B5 tentang pengelolaan sampah, B6 tentang pengamanan bahaya kebakaran, B7 data non-fisik, B8 pertimbangan lain. Berikut adalah cara pengisian form. Dapat dilihat pada tabel berikut cara pengisian form. Form dengan simbol X diisi dengan cara dituliskan angka 1 pada kolom pilihan jawaban yang sesuai dan kosongkan kolom pilihan jawaban yang tidak sesuai. Untuk Y, tuliskan nilai atau angka yang sesuai dengan pertanyaan, yaitu nilai harus sesuai satuan jawaban yang tersedia. Untuk Z, tuliskan angka 100% pada kolom pilihan jawaban yang sesuai dan nilai 0% pada kolom pilihan jawaban yang tidak sesuai. Berikut adalah contoh pengisian data rumah tangga. 1. Tuliskan terlebih dahulu semua nama kepala rumah tangga yang akan didata. Sebaiknya dipersiapkan lebih awal bersamaan dengan format yang digunakan. 2. Pemandu FGD membacakan pertanyaan mulai dari pertanyaan pertama, yaitu tentang luas bangunan. 3. Peserta memberikan jawaban atau mendiskusikan jawaban mulai untuk kepala rumah tangga pertama. 4. Notulen mencatat jawaban pada format yang tersedia. 5. Jawaban dituliskan dengan nilai yang sesuai dengan pertanyaan, yaitu kolom 3 sampai dengan kolom 8, atau angka 1 pada pilihan jawaban yang sesuai dan kosongkan pilihan jawaban yang tidak sesuai, yaitu kolom 9 sampai dengan kolom 14. 6. Pertanyaan yang sama ditanyakan untuk kepala rumah tangga berikutnya dan seterusnya sampai semua kepala rumah tangga diperoleh jawabannya. 7. Setelah pertanyaan pertama selesai, maka dengan cara yang sama dengan di atas dilanjutkan pengisian data untuk pertanyaan nomor berikutnya sampai selesai seluruh pertanyaan. Kemudian untuk contoh pengisian data lingkungan sebagai berikut. Tuliskan terlebih dahulu nama satuan permukiman, RT, RW, atau dusun yang akan didata. 2. Pemandu FGD membacakan pertanyaan mulai dari pertanyaan pertama, luas RT atau dusun. 3. Warga memberikan jawaban atau mendiskusikan jawaban. 4. Notulen mencatat jawaban pada format yang tersedia. 5. Jawaban yang dituliskan sesuai dengan pertanyaan. Misal, kolom 3, 4 dengan satuan hektar, kolom 5 dengan satuan unit, dan kolom 6 dengan satuan persen. 6. Setelah
pertanyaan pertama selesai, maka dengan cara yang sama dengan di atas, lanjutkan pengisian data untuk pertanyaan nomor berikutnya sampai selesai seluruh pertanyaan. Data rumah tangga. A1. Keteraturan bangunan hunian. Skor 0 diberikan karena pertanyaan nomor 1 dan 2 dijawab B. Skor 1 diberikan karena pertanyaan dijawab A kecuali nomor 3 atau 4. Boleh dijawab A atau B. A2. Kelayakan bangunan hunian. Skor 0 karena pertanyaan nomor 10 dijawab B. Dan skor 1 karena semua pertanyaan yaitu 9, 10, 11 dijawab A. A3. Akses air minum. Skor 1 diberikan jika jawaban pertanyaan nomor 14 adalah A. Jika di luar itu, maka skornya adalah 0. A4. Pengelolaan sanitasi. Skor 0 apabila pertanyaan nomor 15 dijawab B. Skor 1 karena pertanyaan nomor 15 dijawab A. Skor 1 karena pertanyaan nomor 16, 17 dijawab A. A5. Pengelolaan sampah rumah tangga. Skor 0 karena pertanyaan 18 dijawab C atau D. Skor 1 karena pertanyaan nomor 18 dijawab A atau B dan 19 adalah A. Perhitungan skor total dan presentasi. Setelah semua indikator tersebut dihitung skor masing-masing, selanjutnya skor untuk setiap sub-indikator dijumlahkan dan dipresentasikan terhadap total jumlah rumah tangga yang didata, sebagaimana ilustrasi pada indikator pengelolaan sanitasi berikut. Cara yang sama dilakukan untuk indikator atau sub-indikator yang lain. Nilai tersebut akan dimasukkan ke logbook dan selanjutnya akan dianalisis di profil tingkat desa dan kelurahan. Data lingkungan. B1. Kepadatan bangunan. Nilai 70 didapatkan dari luas permukiman dibagi jumlah total bangunan. Status kepadatan bangunan diambil dari tabel di bawah, yaitu tulisan berwarna biru untuk kota metro dan besar dan tulisan hitam untuk kota sedang dan kecil. B2. Jalan lingkungan. Nilai 100% diperoleh dari 476, yaitu pada kolom 11 dibagi 476 pada kolom 9 dikali 100%. Kemudian untuk nilai 90% diperoleh dari 82,2% ditambah 98% dibagi 2. B3. Drainase lingkungan. Skor 0 karena kolom 20, 22, dan 24 diisi 1. Nilai 26% didapat dari kolom 30 dibagi kolom 29 dikali 100. Nilai kolom 32 didapat dari 100% dikurang kolom 25 dibagi kolom 4 dikali 100%. B4. Sanitasi lingkungan. Nilai 100% didapatkan dari jawaban pertanyaan nomor 17, yaitu adalah A. Jika pertanyaan nomor 17 adalah B, maka nilainya adalah 0%. B5. Pengamanan bahaya kebakaran. Nilai 0% didapatkan karena jawaban pertanyaan nomor 20 adalah D. Jika pertanyaan nomor 20 adalah A atau B atau C, maka nilainya adalah 100%. Data non-fisik.
Skor aspek legalitas. Nilai 19% berasal dari subtotal yaitu nilai 13 dibagi dengan jumlah total yaitu 70. Kemudian untuk nilai 20% berasal dari subtotal yaitu nilai 14 dibagi dengan total yaitu 70. Skor kepadatan penduduk. Nilai 317 didapatkan dari kolom yang 319 dibagi luas wilayah yaitu 1,01. Skor mata pencarian rumah tangga. Nilai 44% berasal dari nilai pada kolom 3 sampai dengan kolom 9 diambil nilai yang paling tertinggi. Skor daya listrik yang sering digunakan. Nilai 54% berasal dari nilai pada kolom 10 sampai dengan 14 diambil nilai yang paling tertinggi. Skor fasilitas kesehatan yang sering digunakan. Nilai 73% berasal dari nilai pada kolom 3 sampai dengan kolom 8 yang diambil nilai yang paling tertinggi. Skor rumah tangga memiliki usia wajar yang memiliki akses pendidikan dasar. Nilai 53% berasal dari nilai pada kolom 11 sampai dengan 16 yang diambil nilai yang paling tertinggi. Berikut adalah tampilan logbook tingkat RT, yaitu mulai dari data fisik seperti berikut dan non-fisik seperti berikut. Selanjutnya adalah pengolahan data baseline menjadi data numerik kekumuhan. Aspek bangunan gedung, kriteria ketidakteraturan bangunan. Dari data baseline H02 dan P01 dengan rumus H02 dikurang P01 maka akan menghasilkan jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan. Dijumlahkan setiap RT, maka akan didapatkan data numerik jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan dalam satuan unit. Kriteria tingkat kepadatan bangunan. Dari data baseline P05, tingkat kepadatan bangunan dalam satuan unit per hektar dilihat apabila kota sedang kecil dari 200 maka bernilai 0. Kemudian dijumlahkan setiap RT, maka didapatkan data numerik luas area dengan kepadatan bangunan dalam satuan hektar. Kriteria ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Dari kolom H02, P08 dengan rumus H02 dikurang P08 akan menghasilkan jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis. Setiap RT dijumlahkan dan menghasilkan data numerik jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis dalam satuan unit. Selanjutnya adalah aspek jalan lingkungan dengan kriteria cakupan pelayanan jalan lingkungan. Dari data baseline yaitu P10 ditambah P10A maka akan menghasilkan panjang jalan ideal dan kemudian setiap RT dijumlahkan dan dituliskan dalam data numerik menjadi panjang jalan ideal dalam satuan meter. Kemudian dari P10 dijumlahkan dengan setiap RT maka akan menghasilkan panjang jalan existing dalam satuan meter. Untuk kriteria kualitas permukaan jalan dimulai dari P14, P14A, P14B, dan P14C dijumlahkan maka akan menghasilkan kolom P16A. Dari P10 dikurangi dengan P16A maka akan menghasilkan panjang jalan dengan permukaan rusak dalam satuan meter. Setiap RT dijumlahkan maka akan menghasilkan data numerik panjang jalan dengan permukaan rusak dalam. Aspek penyediaan air minum. Kriteria ketersediaan akses aman air minum. Dari kolom baseline H03 P23 dengan rumus 100% dikurang P23 dikali H03 menghasilkan
jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas atau aman dan dihitung setiap RT dan dijumlahkan, maka akan menghasilkan data numerik jumlah KK tidak terakses air minum aman dalam satuan KK. Kemudian, untuk kriteria tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, dari kolom baseline H03 dan P25 dengan rumus 100% dikurang P25 dikali H03, maka akan menghasilkan jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya. Dijumlahkan setiap RT, maka akan mendapatkan data numerik jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya dalam satuan KK. Aspek drainase lingkungan. Kriteria ketidakmampuan mengalirkan air limpasan dari data baseline P03 dan P17, di mana rumusnya adalah P03 dikurang P17, maka akan menghasilkan luas kawasan yang terkena genangan dalam satuan hektar. Dijumlahkan setiap RT, maka akan menghasilkan luas kawasan yang terkena genangan dalam satuan hektar. Untuk kriteria ketidaktersediaan drainase dimulai dari P19, P19A, P19C dijumlahkan, maka akan menghasilkan panjang drainase ideal, dan dijumlahkan dengan setiap RT, maka akan menghasilkan data numerik panjang drainase ideal dalam satuan meter. Kemudian untuk panjang drainase existing diambil dari P19, kemudian dijumlahkan untuk setiap RT, maka didapatkan data numerik panjang drainase existing dalam satuan meter. Kemudian untuk kriteria kualitas konstruksi drainase, dari kolom P19 dan P20 dengan rumus P19 dikurang P20, maka akan menghasilkan panjang saluran drainase rusak dalam satuan meter. Dijumlahkan untuk setiap RT, maka didapatkan data numerik panjang drainase rusak dalam satuan meter. Untuk aspek pengelolaan air limbah, kriteria sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis. Dari data baseline yaitu H03 dan P27 dengan rumus 100% dikurang P27 dikali H03, maka akan didapatkan jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar teknis. Kemudian setiap RT dihitung dan dijumlahkan, maka akan didapatkan data numerik jumlah KK tidak terakses sistem air limbah tidak sesuai standar teknis dalam satuan KK. Ini ialah kriteria SAPRAS pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis. Dari data baseline H03 P29 dengan rumus 100% dikurang P29 dikali H03, maka akan menghasilkan jumlah KK dengan SAPRAS air limbah tidak sesuai persyaratan teknis. Dijumlahkan setiap RT, maka akan didapatkan data numerik jumlah KK dengan SAPRAS air limbah tidak sesuai persyaratan teknis dalam satuan KK. Selanjutnya, aspek pengelolaan persampahan. Kriteria SAPRAS persampahan tidak sesuai persyaratan teknis. Dari data baseline H03 P31A dengan rumus H03 dikurang P31A menghasilkan jumlah KK dengan SAPRAS pengolahan sampah tidak sesuai persyaratan teknis. Setiap RT dihitung dan dijumlahkan, maka akan didapatkan data numerik jumlah KK dengan SAPRAS persampahan tidak sesuai persyaratan teknis dalam satuan. Selanjutnya adalah kriteria sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis. Dari data baseline H03 P32 dengan rumus 100% dikurang P32 dikali H03 menghasilkan jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis. Dihitung setiap RT dan dijumlahkan, maka akan didapatkan data numerik jumlah KK dengan sistem pengelolaan sampah tidak sesuai standar teknis dalam satuan KK. Kemudian, untuk aspek proteksi kebakaran, kriteria ketersediaan prasarana proteksi kebakaran. Dari data baseline H02 P33A dengan rumus H02 dikurang P33A menghasilkan jumlah bangunan hunian tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran dalam satuan unit.
dan dijumlahkan setiap RT dan didapatkan data numerik jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran dalam satuan unit. Kriteria ketersediaan sarana proteksi kebakaran. Dari data baseline, H02 P33C dengan rumus H02 dikurang P33C menghasilkan jumlah bangunan hunian tidak terlayani sarana proteksi kebakaran. Setiap RT dijumlahkan, maka akan didapatkan data numerik jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran dalam satuan. Kemudian, berikut adalah resume data numerik kekumuhan. Untuk aspek bangunan gedung dengan kriteria ketidakteraturan bangunan memiliki formulasi jumlah bangunan tidak teratur dibagi jumlah semua bangunan dikali 100%. Untuk tingkat kepadatan bangunan yaitu dengan formulasi perhitungan luas kawasan dibagi luas kawasan kumuh dikali 100%. Kemudian untuk kriteria ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, formulasi perhitungan adalah jumlah bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dalam satuan unit dibagi jumlah semua bangunan dalam satuan unit dikali 100%. Kemudian untuk jalan lingkungan dengan kriteria cakupan pelayanan jalan lingkungan, formulasi perhitungan adalah panjang jalan ideal dikurang panjang jalan existing dibagi panjang jalan ideal dikali 100%. Untuk kriteria kualitas permukaan jalan lingkungan, formulasi perhitungannya adalah panjang jalan rusak dibagi panjang jalan ideal dikali 100%. Untuk ketersediaan akses aman air minum, jumlah KK tidak terakses air minum dibagi jumlah KK keseluruhan dikali 100%. Untuk kriteria tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, formulasi perhitungannya adalah jumlah KK tidak terakses air minum cukup dibagi jumlah KK keseluruhan kali 100. Drainase lingkungan, kriteria ketidakmampuan mengalirkan limpasan air. Formulasi perhitungannya adalah luas kawasan yang terkena genangan dalam satuan hektar dibagi luas kawasan keseluruhan dikali 100%. Ketidaktersediaan drainase, formulasi perhitungannya adalah panjang drainase ideal dikurang panjang drainase existing dibagi panjang drainase ideal dikali 100%. Untuk kriteria kualitas konstruksi drainase, panjang drainase yang buruk dibagi panjang drainase ideal dikali 100%. Untuk aspek pengelolaan air limbah, kriteria sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, formulasi perhitungannya adalah jumlah KK dengan sistem air limbah tidak sesuai standar teknis dibagi jumlah KK keseluruhan dikali 100%. Kriteria prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis, formulasi perhitungan jumlah KK dengan sapras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis dibagi jumlah KK keseluruhan dikali 100%. Untuk pengelolaan persampahan, kriteria prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Formulasi perhitungannya adalah jumlah KK dengan sapras pengelolaan sampah tidak sesuai persyaratan teknis dibagi jumlah KK keseluruhan dikali 100%. Untuk sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis, jumlah KK dengan sarana prasarana pengelolaan sampah tidak sesuai standar teknis dibagi jumlah KK keseluruhan dikali 100%. Kemudian untuk proteksi kebakaran, ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran, formulasi perhitungannya adalah jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran dibagi jumlah bangunan keseluruhan dikali 100%. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran, formulasi perhitungannya adalah jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran dibagi jumlah bangunan keseluruhan kali 100%. Kemudian berikut adalah scoring dan penilaian, di mana 25% sampai 50% dinilai dengan 1, 51 sampai 75% dinilai dengan skor 3, 76 sampai 100% dinilai dengan skor 5, dan untuk kriteria yaitu kumuh berat 60 sampai 80, kumuh sedang 38 sampai 59, kumuh ringan
16 sampai 37 dan tidak kumuh adalah kecil dan berikut adalah sebagai contoh di mana nilai 15% dinilai dengan 0 dan 78% dinilai dengan 5. Kan dengan total nilai 22, maka sesuai dengan parameter tadi didapatkan bahwa kriterianya adalah kumuh ringan. Sekian, terima kasih.